Kedatangan Xiaoyan membuat semua orang begitu terkejut. Yao Ming mengarahkan pandangannya dan kegembiraan dengan cepat terpancar di wajahnya. Karena ia tahu dengan adanya Xiaoyan, maka masalah besar hari ini kemungkinan besar akan terselesaikan. Xiaoyan mengangguk ke arah Yao Ming yang berada jauh di langit. Dia menundukkan kepalanya dan memandang danau mata air kuning yang berada di bawah. Dia mengayunkan lengan bajunya dan pilar-pilar air yang ditarik paksa oleh Huang Tian sebelumnya dengan lembut dikembalikan ke dalam danau. Setelah melakukan semua itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap tajam ke arah Huang Tian yang perlahan bangkit dari tumpukan puing batu besar di kejauhan. Niat membunuh perlahan muncul di hatinya karena seperti yang diketahui bahwa pantangan terbesar selama pelatihan tertutup adalah diganggu oleh orang lain. Jika seseorang ceroboh, bukan hanya usaha orang yang berlatih akan sia-sia, tetapi juga dapat membahayakan nyawanya. Tindakan gegabah Huang Tian sebelumnya jelas menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan nyawa Cailin. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedingin es, sementara Huang Tian menunjukkan ekspresi suram. Matanya memancarkan cahaya keemasan saat menatap Xiaoyan sebelum akhirnya berkata, "Apakah kau Xiaoyan? Kau akhirnya datang." Xiaoyan hanya diam namun tetap waspada karena tampaknya Huang Tian ini sama sekali tidak terkejut oleh kedatangannya. Sepertinya target Huang Tian bukanlah Cailin, melainkan dirinya. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Kau berencana memaksaku untuk menunjukkan diriku?" Huang Tian menatap Xiaoyan dan membalas, "Kau adalah orang pertama yang berani menangkap para tetua sukuku dan menjadikan mereka sebagai sandera. Aku bisa merasakan aroma suku Phoenix Iblis Surgawi dari tubuhmu. Sepertinya memang benar apa yang dikatakan oleh para tetua. Kau telah mengambil tulang leluhur Phoenix Iblis kami. Hanya dengan 2 poin ini, kau telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang harus dibunuh oleh suku Phoenix Iblis Surgawiku. Hari ini aku akan menggunakan nyawamu untuk memberitahu semua orang bahwa siapapun yang melanggar pantangan suku kami akan dibunuh tanpa ampun." Setelah kata-kata Huang Tian terdengar, cahaya keemasan tiba-tiba menyapu punggungnya. Sepasang sayap emas selebar 1000 kaki terbentang di punggungnya. Dari kejauhan, cahaya keemasan itu dipenuhi dengan martabat dan kemuliaan. Ekspresi Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh menatap Huang Tian. Niat awalnya bukanlah benar-benar terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan suku Phoenix Iblis Surgawi, karena itulah dia tidak mengambil nyawa mereka setelah menangkap kedua tetua dan tuan muda suku mereka. Sebaliknya, dia hanya memenjarakan mereka dan melepas mereka setelah masalah di Pulau Naga Timur terselesaikan. Dari sudut pandang tertentu, dia telah menunjukkan niatnya. Namun, dari situasi saat ini, dia menyadari bahwa niat baiknya telah salah sasaran. Suku Phoenix Iblis Surgawi tidak memandang tindakannya sebagai tindakan yang baik, sebaliknya tindakan itu dipandang sebagai kelemahan. Karena kebaikannya tidak diterima, dia hanya bisa menggunakan cara yang paling biadab, yaitu bunuh semuanya tanpa ampun. Xiaoyan menatap Huang Tian dan berkata, "Suku Phoenix Iblis Surgawi benar-benar sombong. Aku tidak tahu apakah kepala suku Huang Tian memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu." Xiaoyan hanya tersenyum tipis sambil mengejek Huang Tian. Mata Huang Tian menjadi dingin dan membalas, "Jangan berpikir bahwa kau punya hak untuk bersikap arogan di depanku hanya karena kau telah mengalahkan kepala aula jiwa." Sayap emas raksasa di punggungnya mengepak, tubuhnya melesat menembus ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dia muncul di depan Xiaoyan seolah-olah berteleportasi. Tangannya yang besar tiba-tiba menyerang ke depan, cahaya emas melonjak dan berubah menjadi cakar emas besar yang tanpa ampun menghantam Xiaoyan. Setelah cakar itu diayunkan, ruang di sekitar Xiaoyan langsung meledak dengan suara yang keras. Kecepatan Huang Tian yang menakutkan membuat mata Xiaoyan menajam, namun dia tidak menghindar. Tangannya membentuk segel dan jejak tangan energi seluas 1000 kaki keluar dari tangannya. Ini adalah teknik telapak tangan Huang Quan. Telapak tangan dan cakar bertabrakan dengan suara keras di langit. Badai energi yang liar dan dahsyat menyapu ke segala arah. Bahkan awan di langit pun terpencar dengan kuat. Kekuatan gelombang energi dari benturan itu menyebabkan tubuh Xiaoyan bergetar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. Huang Tian adalah Dousheng bintang 5 tingkat lanjut. Terlebih lagi, wujud aslinya adalah Phoenix Iblis Surgawi. Jika mereka berbenturan langsung, Xiaoyan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Tetapi meskipun Xiaoyan telah terdesak mundur, Huang Tian juga tampaknya tidak lebih baik.
Api merah muda yang bercampur dengan telapak tangan Huang Kuan memberikan luka bakar pada tangan Huang Tian. Dia sedikit menderita karena api teratai pemurnian iblis. Huang Tian tersenyum sembari menatap luka bakar di tangannya. Memang pantas disebut sebagai api teratai pemurnian iblis. Cahaya keemasan menyelimutinya dan segera menyembuhkan luka bakar tersebut. Xiaoyan tidak berbicara, dia segera menggunakan sepasang sayap tulang dan tubuhnya dengan cepat mundur. Ia sadar bahwa kecepatan Huang Tian terlalu tinggi. Jika bertarung jarak dekat, bukanlah hal yang menguntungkan. Huang Tian tertawa setelah melihat Xiaoyan mundur dan berkata, "Kau mencoba menyaingiku dalam hal kecepatan?" Sepasang sayap di belakangnya mengepak, suara angin kencang segera bergemuruh di langit. Sosoknya melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Dia telah menyusul Xiaoyan dalam sekejap mata. Setelah berhasil mengejar Xiaoyan, sebuah serangan tinju yang diselimuti cahaya keemasan melesat menuju kepala Xiaoyan. Xiaoyan hanya mengerutkan alisnya saat menghadapi serangan itu. Dia melambaikan tangannya dan sebuah api berwarna merah muda muncul di tangannya. Tetapi tinjunya menembus sosok tersebut saat bersentuhan. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat bayangan itu. Secara naluriah, ia berbalik dan menyilangkan tangannya di depan tubuhnya. Sebuah kepalan tangan cahaya keemasan menerobos ruang angkasa saat Xiaoyan berbalik. Tinju itu menghantam lengannya seperti petir. Kekuatan mengerikan itu membuat Xiaoyan terlempar ribuan kaki ke belakang. Namun baru saja Xiaoyan akan menstabilkan tubuhnya, angin telapak tangan yang tajam melesat ke arahnya dengan ganas bahkan sebelum ia sempat mengangkat kepalanya. Kecepatan itu dapat membuat seseorang tak sempat bereaksi. Huang Tian berteriak, "Xiaoyan, aku akan membiarkanmu merasakan tinju Phoenix Iblis Surgawi milikku." Bayangan keemasan terus muncul di sekitar tubuh Xiaoyan. Angin tinju tajam yang sangat padat menyelimuti setiap bagian tubuh Xiaoyan. Angin tinju yang menakutkan itu telah menghancurkan ruang dalam radius 1000 kaki menjadi berkeping-keping. Kecepatannya sungguh menakutkan. Suku Phoenix Surgawi memang ahli dalam kecepatan, bahkan Du Sheng bintang 6 pun tidak akan mampu mengejarnya. Kali ini, Xiaoyan bisa dibilang telah bertemu dengan lawan yang tangguh. Meski dia juga cepat, namun kecepatan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kepala suku Huang Tian. Yao Ming dari kejauhan sedikit mengerutkan kening melihat pemandangan tersebut, matanya menunjukkan kekhawatiran. Xiaoyan telah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Huang Tian dapat dianggap sebagai lawan tercepat yang pernah dihadapi Xiaoyan selama bertahun-tahun. Kecepatan Huang Tian adalah sesuatu yang harus diakui Xiaoyan bahwa dia tidak mampu menandinginya. Sebagai anggota suku Phoenix Iblis Surgawi, Huang Tian memang berbakat. Saat mereka baru saja mulai bertukar pukulan, Xiaoyan lengah dan sedikit merasakan tidak nyaman karena kecepatan lawannya. Bayangan tinju itu mungkin tampak seperti ilusi, tetapi akan menjadi nyata dalam sekejap mata jika mengenai tubuh seseorang. Mereka tampak aneh dan sulit dipahami. Untungnya, Xiaoyan memiliki banyak pengalaman pertarungan, karena itu dia dengan cepat menenangkan diri setelah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan tersebut. Ia secara bertahap memfokuskan pikirannya sambil menghindar dan mencari tanda-tanda pergerakan Huang Tian. Dia memang tidak dapat dibandingkan dengan Huang Tian dalam hal kecepatan, tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Huang Tian. Itu adalah kekuatan spiritual yang kuat. Mata hitamnya dipenuhi dengan banyak sosok cahaya keemasan. Wajah-wajah sosok manusia itu semuanya menampilkan senyum yang sama. Angin telapak tangan yang tajam terus-menerus menghantam titik vital di sekitar tubuh Xiaoyan dalam waktu yang singkat, menyebabkan darah dalam tubuh Xiaoyan bergejolak. Namun, Xiaoyan hanya menutup matanya setelah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan itu. Kecepatan menghindarnya juga sedikit melambat, tetapi kecepatan yang melambat itu justru membantunya menghindari banyak bayangan tinju. Xiaoyan memejamkan kedua matanya, persepsi spiritualnya menyebar di sekelilingnya. Sosok-sosok cahaya di sekitarnya yang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang juga secara bertahap melambat. Setelah sosok-sosok itu melambat, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Sosok-sosok cahaya keemasan akhirnya menjadi ilusi. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Rupanya yang disebut langkah Phoenix Iblis itu hanya seperti ini." Sosok-sosok cahaya keemasan yang menyebar di langit dengan cepat menghilang, mereka berkumpul menjadi satu sosok. Senyum dingin terlintas di hati Xiaoyan. Tubuhnya sama sekali mengabaikan angin kencang di sekitarnya. Tato Klan dengan cepat muncul di alisnya.
Auranya tiba-tiba melonjak tajam, auranya naik ke tingkat menengah bintang 5 dari kelas Dosheng. Formasi api dengan cepat berkumpul di ujung jarinya dan pilar api ditembakkan ke depan dan tanpa ampun menekan kepalan tangan di balik cahaya keemasan. Cahaya keemasan di sekitar Xiaoyan langsung meredup setelah terkena serangan pilar cahaya. Huang Tian muncul di depan Xiaoyan. Ia benar-benar terkejut ketika mengetahui bahwa Xiaoyan sebenarnya telah melihat kelemahan langkah Phoenix Iblisnya untuk menemukan tubuh aslinya. Serangan teknik reinkarnasi kemarahan Buddha yang terbentuk dari api surgawi ini hanya dapat dilepaskan dengan sangat baik karena kekuatan spiritual Xiaoyan yang sangat kuat. Pilar api itu tampak sangat tajam saat merobek douci di kepalan tangan Huang Tian dan tanpa ampun menusuk tulang-tulangnya. Rasa sakit yang menusuk hati tiba-tiba terpancar dari tinju Huang Tian. Dia menghardik penuh amarah. Ekspresi Huang Tian dengan cepat berubah gelap dan dingin. Sayap emas raksasa di belakangnya membelah langit seperti pedang dan menebas Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Tubuh Xiaoyan dengan cepat mundur saat Huang Tian menyerangnya. Ia membentuk segel di tangannya dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Sebuah pilar cahaya kembali ditembakkan oleh Xiaoyan. Pilar api itu menghantam tangan Huang Tian dan berubah menjadi gelombang api mengerikan saat meledak. Gelombang api merah muda menyapu langit, suhu yang menakutkan langsung menguap. Raungan marah Huang Tian terdengar saat gelombang api menyebar, dia telah menderita beberapa luka. Meskipun mengandalkan kekuatan api teratai pemurnian iblis, dia hanya berhasil membuat Huang Tian menderita beberapa kerusakan yang tidak fatal selama pertarungan. Dibandingkan dengan kepala aula jiwa, Huang Tian tampaknya lebih sulit untuk dikalahkan. Ekspresi Huang Tian sangat muram saat dia berdiri di langit, kepalanya tertunduk sambil mengamati penampilannya yang menyedihkan. Sesaat kemudian, ia tertawa terbahak-bahak karena marah. Kau memang pantas menjadi seseorang yang mampu mengalahkan kepala aula jiwa. Aku benar-benar telah meremehkanmu. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang, namun kewaspadaan muncul di hatinya. Dia bisa merasakan douci yang sangat besar dan dahsyat bergejolak di dalam tubuh Huang Tian saat ini. Tampaknya kepala suku Phoenix Iblis Surgawi itu telah benar-benar sangat marah. Huang Tian tiba-tiba meraung ke arah langit saat awan gelap terbentuk. Tubuhnya dengan cepat mulai berubah menjadi seekor Phoenix Iblis berukuran raksasa. Gelombang demi gelombang tekanan yang menakutkan menyebar dengan dahsyat, menyebabkan banyak ahli di sekitarnya merasa ketakutan. Huang Tian ini sebenarnya telah kembali ke wujud aslinya. Ekspresi Xiaoyan berubah serius setelah melihat makhluk raksasa di langit. Sayap Huang Tian yang berukuran sangat lebar tiba-tiba mengepak. Seluruh langit tampak meredup saat tubuhnya yang besar melesat menembus langit dengan kecepatan yang menakutkan. Xiaoyan dengan cepat membentuk beberapa segel di tangannya. Sosok ilusi spiritual yang sangat besar dengan cepat muncul di luar tubuhnya. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang mengguncang bumi meraung dan tanpa ampun menghantam tubuh Huang Tian yang sangat besar. Tubuh Huang Tian memang sangat kuat, tetapi Xiaoyan tidak sepenuhnya tidak berdaya di hadapannya. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang berada di tingkat surgawi sempurna, serangan jiwa adalah musuh alami suku Phoenix Iblis. Mata Huang Tian memerah padam setelah terkena gelombang suara spiritual. Matanya tampak ganas saat menatap Xiaoyan. Jiwanya memancarkan rasa sakit yang hebat saat menghadapi gelombang suara ini. Ia dengan tabah menahan rasa sakit yang hebat di dalam jiwanya sambil mengepakkan sayapnya lagi, dan terus menyerang Xiaoyan tanpa ampun. Asalkan ia berhasil mengenai tubuh Xiaoyan, Xiaoyan pasti akan mati. Ekspresi Xiaoyan berubah begitu menyadari Huang Tian mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa mundur saat ini. Huang Tian lebih cepat darinya, dan setiap upaya untuk menghindar hanya untuk membuat Huang Tian mengejarnya. Pada saat itu dirinya kemungkinan besar akan terluka parah meskipun tubuhnya kuat. Karena tidak ada pilihan lain, Xiaoyan melepaskan 3 serangan kemarahan ilahi Huang Quan, yang menjadi 3 serangan gelombang suara spiritual. 3 serangan gelombang spiritual raksasa itu, tanpa ampun, menghantam tubuh Huang Tian, menyebabkan bulu-bulu emasnya hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan yang terang mengelilinginya dengan cepat menjadi jauh lebih redup. Bahkan dengan kekuatan Huang Tian, setelah terkena 4 serangan ilahi Huang Quan, menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Rasa sakit yang menusuk hatinya menyebar ke seluruh tubuhnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengepakkan sayapnya. Yao Ming di kejauhan merasakan sedikit rasa takut di hatinya saat menatap Xiaoyan.
Ia paling banyak hanya mampu menahan serangan spiritual tingkat ini 2 kali sebelum jiwanya akan hancur. Namun Huang Tian telah menerima 4 serangan dan tetap hidup. Kekuatan Dosheng bintang 5 tingkat lanjut memang sangat menakutkan. Sambil menahan rasa sakit, Huang Tian berkata, "Xiaoyan, aku akan mampu menahan seranganmu berkali-kali." Meskipun rasa sakit yang menusuk itu menembus hingga tulang jiwanya, pikiran Huang Tian menjadi sedikit kabur dan kacau saat ia menahan rasa sakit yang hebat ini. Tubuh Huang Tian yang besar muncul beberapa ribu kaki di depan Xiaoyan. Setelah ia mengepakkan sayapnya, aliran udara yang menakutkan menerjang tubuh Xiaoyan dengan ganas. Ekspresi Yao Ming dan yang lainnya berubah drastis. Mata merah darah yang besar tercermin di mata hitam pekat Xiaoyan. Ia menatap Huang Tian yang akan bertabrakan dengannya. Dia mengangkat tangannya dan teratai api 6 warna perlahan muncul dengan aura yang mampu memusnahkan dunia. Namun saat Xiaoyan baru saja akan melemparkan api teratai itu, tiba-tiba danau mata air kuning bergejolak hebat. Dari dasar danau itu muncul pilar cahaya warna-warni yang langsung menembus ke langit. Di dalam pilar cahaya itu tampak ilusi piton 9 warna. Sosok ular itu secara perlahan berubah menjadi sosok yang tidak asing bagi Xiaoyan. Dia adalah Cailin yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan tertutupnya. Melihat kemunculan kekasih hatinya itu, tanpa sadar sebuah senyum terukir di wajah Xiaoyan.